Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manela TV bersama saya Erti Talisa. Jadi para pemirsa nih, hari ini kami Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan telah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, Magister Agama. Jadi di samping saya sudah ada Bapak Ahmad Zainul Hamdi. Ya, beliau merupakan alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yang sekarang sudah sukses mencapai karirnya. Jadi di sini Pak, kita akan berbincang-bincang bagaimana perjalanan Bapak mulai dari merintis karir hingga mencapai kesuksesan seperti sekarang. Jadi info yang saya dapat, Bapak ini sekarang menetap di Jakarta dan baru-baru ini beliau dilantik menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Oke Pak, jadi Bapak sekarang sudah menjabat sebagai Direktur ya Pak ya? Di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Itu Kemenak di daerah pusat ya Pak ya, di Jakarta tempatnya. Oke, jadi itu baru dilantik awal 2023 ya Pak ya? Iya, Januari. Oke. Jadi sebelum Bapak dilantik menjadi direktur di Kemenak RI, Bapak bekerja di mana? Di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oh, menjadi dosen atau di? Iya, saya jadi wakil rektor. Wakil rektor 3. Jadi sebelum direktur yaitu menjadi dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelum menetap di Jakarta berarti Bapak menetap di Surabaya. Tepatnya sih udah masuk wilayah Sidoarjo ya. Nah, cuman kalau orang Sidoarjo kan selalu ngakunya orang Surabaya. Iya. Jadi Bapak sudah berkeluarga ya Pak ya? Udah. Istri 1 ya Pak ya? Udah, yuk, 1. Anak Pak ada berapa? 2. Oh, 2. Sudah lulus kuliah atau masih di Masih kuliah, 1 masih kuliah, 1 masih kelas 3 SMA. Oh, sama saya sama. Iya, seusia kamu. Oh iya. Jadi kamu itu anakku yang nomor 2 itu. Oh iya. Laki-laki atau perempuan, Pak? Cewek-cewek itu. Oh, semuanya cewek. Semuanya cewek. Oke, jadi Bapak ini lulusan tahun berapa, Pak? Tahun 90. 90 berarti sudah 33 tahun. 90. Iya. Wah, lama banget ya Pak ya. Dulu man belum seperti ini ya Pak ya. Aduh, man dulu itu ya jelek. Man itu hanya ada 2 gedung. Gedung yang sekarang masih tersisa itu. Gedung yang di ya gedung itu jadi ruang guru ya sekarang ya. Iya. Jadi ruang Pokoknya guru. yang gedung yang hadap ke sini loh. Iya. Yang hadap ke sini. Itu dulu hanya ada 1 gedung itu. Kemudian ada 1 gedung yang sebelah sini ya ada hadapannya. Kemudian ada 1 gedung kecil yang itu jadi tempat guru. Hanya itu aja. Dulu nggak ada yang lain. Angkatan berapa siswa Pak? 3 kelas kali ya. Oh, 3 kelas. Bapak 3 ambil atau 4 kelas ya. 4 kelas. Satu angkatan ya Pak ya? 1 angkatan, iya 4 kelas. Karena saya masih ingat ketika udah naik ke kelas 2 itu kan penjurusan. Iya. Itu ada fisika, biologi, IPS, agama. Jadi terbagi dalam 4 kelas. Bapak ambil jurusan Fisika. Fisika. Oh, gitu. Oke, nah setelah lulus dari MAN ini Bapak melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana, Pak? Saya kerja ke pabrik. Oh, langsung kerja ya Pak ya? Kerja di pabrik saya. Saya jadi buruh pabrik, saya nggak punya uang untuk kuliah. Oh, berarti lulus dari MAN ini Bapak menunda kuliah atau nggak kuliah sama sekali? Sama sekali nggak kuliah, 1 tahun saya nggak kuliah. Oh, saya 1 tahun gap year penuh. kalau istilah sekarang ya Pak ya? Gap year. Gitu ya. Iya, 1 tahun penuh, 1 tahun buat nggak kuliah dulu. Ya waktu itu saya sebetulnya saya nggak tahu, pokoknya saya pengen kuliah, cuman saya nggak tahu akan tahun keberapa setelah lulus saya baru bisa kuliah, tapi saya pengen kuliah. Nah terus saya kerja di pabrik karena saya berharap saya bisa nabung, kemudian saya akan kuliah. Waktu itu juga saya berpikir saya hanya akan kuliah di perguruan tinggi swasta yang bisa on off sambil menjadi pekerja part timer kayak gitu. Tapi pada akhirnya enggak. Saya full 1 tahun saya bekerja. Kemudian saya dapat duit awal itu yang kemudian saya waktu itu ikut tes ke
IAIN Sunan Ampel Malang. Gitu. Pakai uang awal itu. Jadi 1 tahun itu Bapak full kerja Full kerja, ya jadi buruh pabrik, jadi buruh kasar, jadi buruh pabrik. di daerah Lamongan sini atau Surabaya? Enggak di Surabaya, di Sidoarjo sih, di salah satu pabrik besar Mas Pion. Oh, gitu. Berarti Bapak asli kelahirannya di Surabaya ya, Pak ya? Enggak, Di Lamongan? saya kelahiran Lamongan, orang Lamongan. Oh, gitu. Saya ini LE, Lamongan asli. Lamongan Saya anak asli. desa. SMP, MA di sini ya, Pak ya? Iya, saya SD madrasah saya itu di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Gempol Pading. Sore kalau saya sore di madrasah, paginya saya sekolah di SD Negeri 1 Kebonagung. Itu semuanya nggak ada jadi dari desa kelahiranku ke tempat aku sekolah pada saat SD itu ya, kalau ke SD itu ada sekitar 4-5 kilo kali setiap hari jalan. Jauh banget ya, Pak ya? Jauh. Jalan kaki itu, Pak? Jalan kaki. Masya Allah. Nanti kalau misalkan ada kawan yang bawa sepeda kemudian berbaik hati ngajak kita diboncengin, ya kayak gitu. Tapi ya kayak fine-fine saja. Sementara yang untuk yang ke ininya, ke madrasahnya, dari rumahku ke madrasah mungkin sekitar 2 kiloan ya, setiap hari. Kalau di Man dulu juga pulang pergi gitu? Dari rumah ke... Saya dulu waktu di Man Lamongan itu saya mondok di Sawahan. Oh, mondok ya, Pak ya? Mondok di Sawahan di pesantrennya almarhum Kiai Ilyas. Waktu itu jadi ketua MUI Kabupaten Lamongan dia. Kemudian saya pindah, saya nggak lagi di pondok, saya kos, tapi ya deket situ aja kosnya karena kawan-kawan sedang kos kelas 3. Setiap hari ya jalan. Kebayang nggak kamu kebayang nggak jalan dari Sawahan ke sini ke Lamongan every day? Sekitar berapa menit itu ya, Pak ya? Setengah jam? 1 jam? Ya lumayan, itu berapa kilo itu coba. Itu dari kan Man Lamongan itu ada berada di ujung timur kota Lamongan. Sawahan itu ada di ujung barat kota. Itu kalau kamu ke sana lagi kan udah Rangge itu. Iya. Begitu Rangge itu kan udah kamu keluar tuh, itu udah Made, itu udah keluar dari kota itu. Jauh. Tapi setiap hari jalan ya asik-asik aja. Asik-asik aja. Dulu tapi nggak serame ini ya, Pak ya, jalanannya? Enggak. Dulu itu masuk ke kota Lamongan itu keren. Keren. Dulu. Iya. Itu kayak kota-kota di Cina. Oh ya, keren. Jadi kalau pagi itu hampir semua orang pakai sepeda ontel transportasinya. Jarang yang pakai sepeda motor berarti ya, Pak ya? Jarang banget. Dan itu semuanya orang pakai ini masuk kota pagi itu pakai sepeda ontel. Itu keren sekali. Kalau dipotret itu keren sekali. Apalagi mobil ya, Pak ya? Iya, wow, jarang banget. Kalau nggak orang yang sangat punya duit banget gitu, baru punya mobil. Nanti kalau waktunya pulang, itu semuanya orang pakai sepeda ontel. Itu di jam yang sama bergerak bersama dan ratusan atau mungkin nyaris 1000. Wah, itu indah sekali itu pemandangannya. Masya Allah. Kangen ya, Pak ya? Kangen banget, kangen. Oke, Pak, jadi semasa merintis karir nih, mulai dari selesai bekerja 1 tahun itu Bapak langsung kuliah di... Saya kuliah di IAIN Malang. Oh gitu. Bapak ambil jurusan apa, Pak? Saya IAIN Malang waktu itu kan, IAIN Malang itu sebetulnya itu cabangnya IAIN Surabaya. Oh. Iya, kayak dulu misalkan Man 2 Lamongan yang ada di Babat itu awalnya hanya filial Man Lamongan. Intinya kan ada di sini. Nah, karena Malang itu hanya IAIN-nya itu hanya segitu, ya hanya ada satu fakultas Tarbiyah. Ya saya daftar ambil Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Udah. Kalau misalkan saya melamar pekerjaan dengan menggunakan ijazah S1 saya akan menjadi guru agama. Oh iya. Iya. Dulu mannya fisika ya, Pak, ambil. Fisika. Lalu S1-nya ambil PAI. PAI. Beda banget loh, Pak, itu. Beda banget karena
Karena sebetulnya begini, otak saya itu nggak otak fisika sebetulnya, nggak otak eksakta. Ngitung-ngitung ya Pak ya? Iya, nggak. Saya nggak punya kekuatan sebetulnya di situ itu. Jadi saya kelas 2, kelas 3 sebetulnya saya hancur. Nilai saya itu hancur. Karena otak saya bukan otak eksakta. Saya di quote unquote ya. Saya nggak pernah menyesalinya atau memaki-makinya, nggak juga, nggak. Waktu itu saya diminta oleh wali kelas, pokoknya kamu harus masuk ke fisika. Berarti nggak milih dari diri sendiri ya Pak ya? Dipilihkan Ya mix aja, ada yang milih, ada yang kayak gitu. Karena saya dianggap waktu itu anak pinter. Karena masih ingat saya ranking pertama itu kelas itu saya ranking 7, masuk di 10 besar. Di 10 besar kelas A. Keren sekali. Jadi kan pasti nggak salah dong guru saya berasumsi dengan ini kamu harus masuk di ini. Tapi sebetulnya otak saya nggak ada di sana. Matematika saya hancur, hitung-hitungan saya hancur. Jadi begitu masuk di fisika ya saya hancur. Oleh karena itu ketika saya keluar dari lulus MAN, saya nggak kebayang saya akan ambil jurusan yang linear. That's not mine. Itu bukan saya banget gitu. Jadi saya udah sadar saya harus ambil apa. Tapi ketika ngambil S1 PAI itu juga nggak sadar-sadar amat. Orang saya itu juga nggak ini. Saya nggak rasanya nggak juga ya kalau jadi guru agama. Rasanya nggak potongan gitu. Merasa salah jurusan nggak Pak saat itu? Nggak, tapi kalau kuliah itu enak aja. Karena kuliah itu kita memiliki cara belajar yang jauh lebih bebas, nggak kayak di ini. Ya saya tetap ngikutin kuliah di ruang kelas, tapi saya memiliki kebebasan untuk saya baca buku apa saja di perpustakaan, saya diskusi ikut kesana kemari. Ya kalau kuliah hanya ada di kampus ya ngapain kuliah, itu mas sekolah. Nah saya enggak, saya biasa ikut seminar kemana, diskusi di mana, di kampus mana, saya suka buku apa ya saya suka baca. Kayak gitu aja. Jadi ketika saya selesai S1 ya saya sadar banget rasanya saya nggak mungkin jadi guru agama. Karena ya nggak passion saya itu. Tapi Bapak kan sudah punya bekal ya Pak ya, sebelum S1, sebelum daftar Bapak punya bekal pendidikan agama di mondok dulu ya Pak ya? Iya, kalau bekal pengetahuan agama saya kira ketika saya kuliah saya nggak mengatakan saya pinter dalam bidang agama, enggak, tapi saya kira cukup karena saya sejak kecil ayah saya kiai. Yang mengajari ngaji saya sejak kecil itu ya ibu. Habis itu kemudian yang mengajari ngaji saya itu ya ayah. Sejak kecil itu ya saya tamat SD itu saya udah pasti saya mengkhatamkan Al-Quran, udah pasti. Saya khatam Al-Quran nggak hafid ya, khatam ya. Ngaji semuanya sampai 30 juz saya khataman, itu saya kelas 5 mungkin. Kelas 5 SD saya udah khatam Al-Quran itu. Di SD itu saya juga udah selesai itu, belajar Aqidatul Awam selesai, belajar tajwid selesai, belajar kitab fikih dasar Safinatun Najah, kemudian Sulamut Taufik itu selesai semuanya. Baru kemudian saya ke sekolah Madrasah Aliyah Simo Sungilba, itu saya masuk ke pesantren lagi. Setelah itu baru kemudian saya ke Man Lamongan. Man Lamongan ini paling saya nakal itu ya di Man Lamongan ini. Itu mondoknya juga mondok nggak sungguhan kan, kayak asrama ini. Gitu ya. Iya, tapi ini sekolah yang Man Lamongan itu salah satu sejarah sekolah yang paling asik saya itu ya di Man Lamongan ini. Ini paling asik, sekolahan paling asik. Bisa dibilang zaman nakal-nakalnya waktu SMA. Iyalah, maksudnya ya itu bad boy lah anak-anak SMA waktu itu, karena dulu Man Lamongan itu ya nggak beda-beda amat dengan SMA sebetulnya, nggak kayak sorry to say sekarang yang tampak sangat Islami gitu, religius. Dulu nggak biasa, bener. Kawan-kawan itu biasa banget. Jadi kalau misalkan ada kegiatan di ruang kelas ya hampir semuanya nggak ada yang berjilbab. Oh
Oh gitu. Iya. Belum diwajibkan berjilbab ya Pak ya berarti? Ya sekolahnya berjilbab kayak kamu kayak gini. Di luar itu misalkan jangankan kos, acara ini, jangankan acara ekskul, olahraga itu juga banyak kawan-kawan dan fine-fine aja itu, nggak ada yang kemudian kita menjadi orang para laki-laki gila yang lihat rambut perempuan, nggak juga, itu ya kawan-kawan biasa aja. Waktu masuk kelas ya pakai seragam kayak kamu, biasa aja, bener-bener biasa. Dinormalisasikan berarti ya, zaman dulu di MAN ini nggak pakai kerudung. Iya biasa aja. Kita nggak kemudian kalau ngelihat ada cewek nggak pakai kerudung kemudian kita jadian Goda-goda. iya, atau kemudian merasa sok paling suci. Iya. Oh dasar kamu calon penghuni neraka, nggak juga, biasa aja. Biasa aja, sebiasa itu kita. Artinya maksud saya begini, saya nggak ingin membuat perbandingan. Artinya kami dulu, sejak dulu ketika saya sekolah di MAN, itu ya lingkungan pendidikan saya setolelir itu mendidik saya. Saya nggak didorong kemudian menjadi beragama dan kemudian menjadi paling sok suci, paling sok bener, nyalain orang, ngafir-ngafir, enggak juga. Saya sama-sama sekarang dengan kawan-kawan itu berhubungan dengan sangat baik. Gitu ya. Iya. Nah, untuk rintangan Pak, dari Bapak mulai sekolah di MAN sampai kerja S1 sampai mendapatkan gelar profesor nih Pak. Rintangannya itu apa aja? Pasti banyak dong Pak ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada menurut saya. Nggak ada. Suka dukanya? Nggak ada. Iya pasti saya pasti nggak punya duit lah. Tapi rasanya juga itu bukan sesuatu yang membuat saya sedih, merana. Enggak, biasa aja. Biasa. Enjoy bener. aja menjalani Enjoy hidup. aja saya ya kamu bayangin dulu saya S1 91 itu rata-rata kawan itu 1 bulan dikirimin dari orang tuanya 100.000 waktu itu. 1 bulan? 1 bulan waktu itu. Iya. Tahun 91 saya itu 1 bulan saya hanya bisa dikirimin sekitar 15.000, 20.000, itu jauh banget. Kalau mau saya hitung-hitung saya bisa makan apa coba. Tapi saya rasanya nggak bersedih itu, saya enjoy aja. Ya saya tetap jadi ada mahasiswa. Waktu pacaran ya pacaran saya. Berorganisasi saya. Waktu diskusi, waktu kuliah ada demonstrasi. Fine aja. Saya itu orangnya nggak inilah. Saya itu nggak berdrama, nggak bisa meratapi kehidupan kok kayak gini. Apa gitu. Enggak, saya paling nggak suka dengan orang kayak gitu. Oke, fine, kita terlahir dari orang yang nggak mampu. Terus ngapain? Kita mau nangis, protes ke Tuhan. Faktanya orang tua kita nggak mampu kok. Kemudian kita pengen kuliah. Terus kita bisanya melakukan apa? Sambil kerja. Oke, lakukan sambil kerja. Tapi ketika kamu kuliah sambil kerja, enggak juga kemudian kamu meratap ini karena enjoy aja, nikmati saja hidup ini. Lakukan saja. Masya Allah. Jadi bisa memotivasi buat semua orang ya Pak ya, bahwa kalau kita terakhir nggak punya uang, keluarga kita nggak punya duit, kenapa itu menjadi penghalang untuk kita meraih kesuksesan? Tahu nggak, aku itu pernah tidur di Malang nyaris 24 jam. Tidur nyaris 24 jam karena nggak punya duit untuk makan. Dibuat tidur aja gitu Pak? Iya. Saya pakai tidur aja itu. Saya bilang sama teman-teman itu, nggak boleh ada yang bangunin aku, karena siapa yang bangunin itu bertanggung jawab untuk ngasih aku makan. Bilang kayak gitu. Ya, itu aku ceritakan saat ini dengan riang. Aku menjalaninya waktu itu juga nggak sedih, biasa aja aku. Tapi zaman dulu kuliah sudah ada beasiswa nggak Pak ya? Udah, saya akhir-akhir S1. Saya itu akhir-akhir S1 dapat beasiswa, saya S2 dapat beasiswa, S3 dapat beasiswa, selesai hidup saya. Masya Allah. Yang S2 sama S3 itu full beasiswa? Full scholarship. Di Indonesia? Di Indonesia. Saya di luar negeri 1 tahun di Australia, itu di perguruan tinggi top Australia, ENU. Kalau ENU itu kayak UI di Indonesia. Di Australia National University, program non degree 1 tahun di sana, full scholarship. Gitu. Waktu semasa lulus S3 ya Pak ya, Bapak langsung bekerja melamar di UINSA sebagai dosen, atau selain itu sebelum itu ada pekerjaan lain Pak?
Angkatan 7 kan ya. Iya. Saya S2 itu saya nggak sampai 2 tahun. 1,5 tahun. Karena belum waktunya mengerjakan tesis, saya sudah harus mengerjakan tesis karena saya sudah diterima di pembibitan calon dosen ke luar negeri. Sudah diterima. Jadi saya harus mengerjakan tesis lebih dulu. Lulusnya lebih dulu dari teman-teman. Iya. Saya ujian lebih dulu. Urusan wisudanya kan wisuda bareng ya. Iya. Tapi saya harus lebih dulu. Kemudian saya berangkat ke Jakarta. Saya training di Jakarta untuk persiapan ke luar negeri. Selama training di Jakarta, saya diangkat jadi dosen. Jadi selesai S2 saya udah jadi dosen. Di UINSA? Pertama di IAIN Ponorogo. Setelah itu saya di Ponorogo. Tahun 2000, tahun 2005 saya berangkat ke Australia, pulang 2006, 2007 saya ditarik balik ke Surabaya. Sampai sekarang menetap di Jakarta ya Pak ya? Enggak, anak istri sih masih di Sidoarjo, masih di Surabaya. Anak-anak juga sekolahnya di Jawa Timur aja? Iya, yang pertama kuliah di UNER, yang kedua sekolah di SMA negeri yang dekat rumah. Karena sistem zonasi tuh. Kan kalau masuk sekarang kan pakai sistem zonasi. Oh iya. Di sana masih pakai zonasi ya Pak ya? Ya anakku sekarang kelas 3. Ya waktu masuknya kan ada sistem itu, ada juga sistem nilai. Kalau di Man kan madrasah kan nggak pakai ya Pak ya? Ya enggak, karena kan sebaran madrasah kan nggak kayak SMA negeri atau SMP negeri yang pasti di tempat ini ada. Ya kalau Man dibuat zonasi, ini sak Lamongan cuma ada 2 Man. Mau apa? Nggak mungkin ya. Oke Pak. Jadi sampai sekarang Bapak sudah dilantik menjadi direktur di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan bertempat di pusat ya Pak ya? Iya, di Jakarta. Jakarta. Jadi sekarang Bapak pulang pergi Jakarta, Surabaya gitu? Iya, kalau ada pas weekend, pas ada waktu ya pulang. Kalau nggak ada waktu ya nggak pulang. Pakai apa biasanya Pak pulangnya? Pesawat atau kereta? Pakai pesawat. Oke Pak, jadi saya sedikit termotivasi. Banyak sih Pak, banyak termotivasi nih. Saya dulu juga pernah menyesali kayak saya juga mungkin kurang tergolong dari keluarga yang nggak mampu banget, cukup lah Pak ya, cukup. Saya pernah menyesali kayak saya kok nggak kayak teman saya ya. Iya, ya, kayak gitu. Saya itu sampai di sampai sekolah di sini. Saya beli sepatu saja nggak bisa saya. Beli sepatu aja nggak bisa. Saya itu ya hanya punya pakaian seragam. Yang kalau ada acara lain di luar ini ya celana seragam sekolah saya itu yang saya pakai karena saya nggak punya. Dulu cuma satu seragam ya Pak ya, putih abu-abu. Ada pramuka kali ya, ada pramuka juga ya, dua, hanya ada 2, abu-abu sama pramuka. Oke Pak, zaman dulu ada ekstra nggak Pak di Man ini? Rasanya nggak ada itu. Nggak ada, cuma sekolah aja sampai sore. Nggak ada, iya. Rasanya nggak ada apa-apa. Tapi saya dulu punya guru kesenian yang keren sekali, Man Lamongan ini. Namanya Pak Raharjo. Sudah nggak ada mungkin ya Pak di sini. Nggak mengajar di sini lagi kayaknya. Saya itu merasa mengenal musik, bisa bermain gitar sekalipun tidak canggih ya. Bisa bernyanyi, olah vokal, vibrasi. Saya mengenal jenis-jenis musik yang lebih baik itu karena saya dididik oleh guru kesenian the best waktu itu di sini. Kenapa kok Bapak nggak ambil jurusan seni kalau nggak tertarik waktu SMA-nya, waktu Man-nya? Saya sempat berpikir untuk itu ya. Tapi mau kemana? Mau ke IKIP Negeri Surabaya? Saya nggak punya ijazah nasional. Saya hanya punya ijazah madrasah. Saya waktu itu sempat daftar ke IKIP Negeri Malang, ambil jurusan bahasa Indonesia dan saya nggak diterima karena saya sangat terobsesi dengan guru bahasa Indonesia di sini. Namanya Pak Harmaji.
kemudian dia pindah ke Madrasah Sanawiyah Babat. Itu guru bahasa Indonesia the best, sangat dahsyat orangnya. Nulisnya bagus, berpuisinya bagus. Dia juga pemain teater yang sangat baik, orangnya humble. Saya sekarang itu menjadi penulis, saya merasa bisa nulis dan sebagainya. Saya penyuka novel, buku-buku sastra. Saya penyuka buku-buku sastra tingkat tinggi ya karena berkat beliau. Karena beliau itu. Coba, itu di Lamongan loh saya menemukan itu semua. Hebat banget ya Pak ya. Sempat berpikiran untuk ke jurusan bahasa Indonesia berkat beliau. Iya. Kalau saya itu mau jadi guru, saya punya mimpi jadi guru. Saya akan menjadi guru bahasa Indonesia. Saya akan berpuisi di depan siswa-siswa saya. Saya akan ajari siswa-siswa saya untuk membaca novel yang baik, berpuisi, kayak gitu. Jadi Bapak ini termasuk pembaca buku yang sangat pembaca buku. Iya, sangat. Ya. Kalau mungkin sekarang kan mungkin anak-anak mungkin kurang ya Pak termotivasi untuk banyak-banyak membaca buku. Sekarang kan banyak membaca HP, banyak main gadget gitu Pak. Saya sih gini, dulu itu ilmu itu hanya bisa kita dapatkan melalui lembar-lembar kertas yang ada di perpustakaan, atau kita ke toko buku membeli buku dalam bentuk kertas. Sekarang kita memiliki gadget, yang di dalamnya juga kita bisa menemukan resource yang sangat banyak. Bedanya adalah kalau kita masuk ke perpustakaan, kita pasti hanya akan mendapatkan buku-buku ilmiah. Sekalipun nggak juga ya, nggak juga. Tergantung siapa yang menjadi kurator dari perpustakaan itu. Karena kadang-kadang juga kita temukan buku-buku yang mengkampanyekan khilafah Islam juga ada di perpustakaan ternyata. Nah, itu racun siswa-siswa kita. Jadi sampai sekarang Bapak masih suka membaca buku ya Pak? Iya. Sampai sekarang? Nah, sampai sekarang. Pembaca yang handal berarti ya Pak ya? Handal jepit. Karena gini Tita, ingat, kita itu harus selalu belajar. Harus. Orang yang terpelajar saja itu hanya akan memiliki masa lalu. Tapi kalau orang yang terus belajar, dialah orang yang memiliki masa depan. Masya Allah. Kamu baca buku hari ini, kamu terdidik untuk baca, untuk mengetahui ilmu yang ada di sini. Tapi begitu kamu udah nggak baca, kamu sampai di sini, kamu itu hanya memiliki masa lalumu. Tapi kalau kamu terus belajar, membaca, bergerak kamu ke depan hidupmu, kamulah yang akan memiliki masa depan. Orang-orang mungkin hanya memiliki masa lalu karena dia udah selesai belajarnya. Belajar dia hanya di masa lalu aja. Iya benar Pak. Nah saya ini kepo ya Pak ya. Apakah anak Bapak dua-duanya kan cewek? Ini Bapak tuntut atau Bapak ingin seperti Bapak kesuksesannya gitu? Enggak ya Pak? Enggak. Saya itu nggak pernah mempermasalahkan ranking, nilai, prestasi, nggak, sama sekali nggak. Yang saya selalu tuntut itu adalah I don't care with your mark, tapi you should learn. Kamu harus belajar, terus belajar, itu aja. Urusan hasilnya kayak apa nggak penting. Emang sekarang Papa jadi direktur, waktu itu ranking 1, orang terbaik di kelas? Enggak juga. Lalu apa yang membedakan? Mungkin juga karena takdir Allah, who knows, but we don't know. Tapi yang membedakan adalah karena Papa selalu melangkah. Papa terus melangkah pada saat yang lain sudah berhenti. Dan nggak pernah mengeluh ya? Iya, Papa terus belajar pada saat yang lain mungkin udah menutup buku. Papa terus mencari pada saat yang lain mungkin udah merasakan, ya udah deh, hidupku udah cukup di sini. Bagi Papa, that's not enough.
Makanya terus makanya saya nggak pernah itu sejak SD saya nggak pernah. Mungkin istri sesekali ini gimana nih nilainya, nggak, saya nggak penting. Yang penting saya tahu bahwa anak-anak udah belajar cukup, selesai. Itu yang akan terus membimbing kamu ke depan, kamu akan terus belajar. Karir, saya juga bilang ketika saya dikukuhkan jadi guru besar, ada anak, ada istri, ada undangan banyak sekali terbuka. Saya bilang terbuka untuk anak-anak saya. Jangan pernah capaian papa membebani kalian. You have your own future, you have your own life. Kamu memiliki masa depanmu sendiri, kamu memiliki hidupmu sendiri. Decide your future, tentukan masa depanmu. Selagi kamu merasa nyaman, kamu merasa bahagia, that's okay. Nggak merugikan orang lain, selalu humble pada orang lain, cukup, itu prestasi. Karena mungkin nggak semua anak ya Pak sama mimpinya sama dengan orang tua ya Pak. Iyalah, dikira saya mungkin sukses, tapi nggak semua anak-anak dari orang sukses itu merasa senang. Karena bisa jadi anak-anak saya juga merasa terbebani. Aduh, papa kayak gini ya, papa bisa profesor, papa bisa ini. Aku di kemana? Makanya setiap saat saya selalu mengatakan, jangan jadi beban. Jangan jadi beban. Sendiri. Iya, kamu memiliki hidupmu sendiri. Ngapain mikirkan orang lain? Orang papa aja nggak pernah nuntut kamu kok. Mau jadi apa terserah. Oke Pak. Ini yang terakhir ya Pak ya. Pesan-pesan nih untuk semua warga Marsatu Lamongan, untuk semua teman-teman saya mungkin ya yang sekarang mungkin kelas angkatan saya sekarang lagi bingung ya Pak ya, bingung masalah masa depan, bingung masalah jurusan yang kita ambil gitu. Apa nih pesan-pesannya? Untuk kawan-kawan yang sedang menempuh sekolah di Satu Lamongan atau siapa aja deh ya, pokoknya yang para remaja, saya ingin mengatakan semua orang pasti pernah mengalami situasi ini. Lulus SLTA itu bingung kuliah atau enggak, kuliah atau enggak. Ketika udah mau kuliah, jurusan apa gitu, jurusan apa. Besok kamu juga akan menemukan itu. Ketika mau selesai kuliah, mau kemana? Jangan pernah membayangkan ada manusia yang betul-betul memiliki satu ide sempurna baru kemudian dia melangkah. Kalau itu yang kamu tunggu, kamu nggak akan pernah membuat langkah pertama. Karena kita nggak pernah memiliki ide sempurna. Ide kita itu ya kita bangun sambil berjalan. Kamu mungkin sekarang agak ragu-ragu sedikit, bimbang-bimbang dan sebagainya, aku mau masuk jurusan ini. Just do it. Take your step. Ambil langkahmu. Lakukan. Hidupmu itu akan berproses. Hidupmu itu nggak mati hanya karena kamu menentukan satu jurusan. Coba, saya dulu S1-nya PAI. Iya. Apakah kemudian saya akan mati dengan PAI hanya karena saya nggak suka-suka amat sebetulnya, saya nggak jatuh cinta, nggak passion punya. Saya bisa menentukan hidup saya bisa baca buku suka-suka kan. Kemudian saya S2, saya sudah menentukan jurusan saya sendiri. Saya ambil filsafat. Setelah itu kemudian aku udah malas sudah dengan filsafat. S3, aku ngambil sosiologi. Aku baca sesuka saya. Ketika aku punya passion sebagai seorang pendidik tapi tidak sebagai guru, aku bisa jadi dosen, aku bisa jadi akademisi. Apakah saya jadi dosen hanya ngajar pulang? Ngapain? Enggak. Saya sekaligus aktivis. Saya bergerak di bidang sosial. Saya punya banyak kegiatan di mana-mana. Hidup itu ya kayak gitu. Jangan dibunuh hanya karena kita mengambil satu keputusan. Proses itu loh yang penting. Jalan masih banyak ya Pak? Banyak jalan. Nikmati prosesnya. Sungguh-sungguhlah dalam menjalani setiap detik dalam hidupmu. Dan
mari lihat Tuhan akan meletakkan kita di mana, di penghujung sana. Karena kewajiban kita itu hanya berikhtiar sebaik yang kita bisa. We should do our best and let God decide the rest. Kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan biarkan Tuhan yang menentukan selebihnya. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah ya Pak. Iya. Oke, benar banget. Apakah kemungkinan kita akan gagal? Bisa jadi. Tapi apakah kita satu-satunya orang yang gagal? Banyak orang gagal. Tapi yang membedakan antara orang gagal dengan orang sukses apa enggak? Pengalaman. Orang sukses tahu cara bangkit setelah kegagalan. Orang gagal itu nggak tahu bangkit setelah dia gagal. Orang sukses itu gagal 1000 kali, dia cukup bangkit sekali. Orang yang gagal bisa hanya sekali saja dia gagal, tapi kemudian dia tidak bangkit. Ya udah selesai hidup. Emang aku nggak pernah gagal? Siapa orang manusia ini yang nggak pernah gagal? Yang membedakan antara orang gagal dengan orang sukses itu Kebangkitannya. yes. Dan itu hanya dibutuhkan sekali. Kamu gagal, cukup terus sekali bangkit. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Kita bincang-bincang hari ini sangat banyak, dapat informasi dari Bapak, mulai dari perjalanan karirnya sampai pesan-pesan buat kita semuanya. Oke Tita. Oke, terima kasih untuk para pemirsa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah nih dari perjalanan Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi MAG. Sekian dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. ya. Oke.